Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat dalam kasus judi sabung ayam, 3 perwira pertama Polri dicopot dari jabatannya di Kota Makassar. Akibat ban pecah, sebuah truk box bermuatan ratusan buku terguling di Kabupaten Maros. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan melingkar di atas lemari hias. Dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang beraksi di sebuah indekos Kota Makassar akhirnya ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita 2 sepeda motor hasil curian. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 pelaku spesialis pencuri sepeda motor beraksi di sebuah indekos di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar pada 23 Juni lalu. Keduanya berhasil mematahkan stang dan membawa kabur sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Pada Rabu lalu, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku bernama Rahmat 21 tahun dan Reza 17 tahun di lokasi berbeda di Kota Makassar. Jadi yang kami amankan adalah 2 orang pelaku curanmor. Ini modusnya beraksi seperti bagaimana? Modusnya yaitu dengan cara mematahkan setir motor yang terkunci, kemudian mendorong sampai ke tempat yang aman. Incarannya ini di mana-mana? Di daerah Kota Makassar. Rumah kos ya? Rumah kos. Ini dari hasil interogasi pelaku melakukan aksinya berapa kali? Sementara mengakui baru 2 TKP. Untuk barang bukti yang diamankan apa? Barang bukti yang diamankan yaitu 2 buah sepeda motor, 2 kendaraan motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seekor ular sanca batis panjang 4 meter ditemukan melingkar di atas lemari hias di dalam salah satu rumah warga di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Diduga ular sanca tersebut lepas dari kandang pemiliknya. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca batik yang berdiam diri di atas lemari hias di dalam salah satu rumah warga di Kecamatan Ujung, Kota Parepare Rabu lalu. Binatang melata ini diduga milik seorang pencinta satwa yang lepas dari kandangnya. Saat dievakuasi, ular sepanjang 4 meter itu tidak agresif sehingga mudah untuk ditangkap. Selanjutnya, ular tersebut diamankan ke kantor damkar untuk menunggu sang pemilik. Namun jika tidak ada warga yang mengaku kehilangan, petugas damkar akan melepas liarkan ular tersebut ke habitatnya. Evakuasinya tadi itu tidak terlalu rumit karena saya lihat itu tadi ularnya tidak terlalu agresif. Oh, ularnya jinak, Pak ya? Iya. Berarti dugaannya ular peliharaan? Iya, udah peliharaan. Iya. Kalau nanti ini informasi karena tadi dari teman, katanya ada temannya mau ambil, jadi tadi itu anggota dia bawa ke pos. Sementara di Kabupaten Goa, petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di dalam mobil pick-up di Jalan HM Yasin Limpo, Kecamatan Somba Opu. Petugas damkar sempat kesulitan saat mengevakuasi ular sepanjang 3 meter itu lantaran terus melilit dan menggigit tangan petugas. Akibatnya, tangan petugas mengalami luka robek dan harus mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Alhamdulillah sudah sehat ini. Sudah operasi, Pak ya? Iya. Apanya yang dioperasi ya tadi kemarin? Tangannya, Pak. Tangan, Dik. Saat kita evakuasi memang digigit kan atau bagaimana? Digigit memang. Nggak kita lihat memang, Dik. Lihat Cici. Apanya kita pegang, Dik? Itu pertamanya pegang di kepalanya dulu. Kini ular telah diamankan petugas damkar dan akan dilepas liarkan ke habitatnya. Andi Muhammad Sardi, Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kota Parepare. Beralih ke informasi lain, Terminal Keberangkatan Baru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi beroperasi pada Rabu siang. Dengan terminal baru ini di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mampu menampung 25.000 penumpang.
Angkasa Pura I Makassar selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi mengoperasikan terminal keberangkatan baru pada Rabu siang. Pemberlakuan terminal baru ini diantaranya dari layanan check-in, boarding pass, dan keamanan yang berpindah lokasi. Dengan pengoperasian terminal baru ini, maka secara keseluruhan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mampu menampung 25.000 penumpang. Sementara untuk counter check-in yang dioperasikan saat ini baru 32. Namun kedepannya akan ada 3 jalur sehingga total 96 counter check-in yang akan beroperasi di Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sebagian dari proyeknya pengembangan bandara itu sudah mulai kami operasikan, yaitu terminal keberangkatan yang saat ini sementara ini hanya melayani proses check-in dan juga proses pemeriksaan boarding pass dan juga pemeriksaan keamanan. Jadi kemudian juga alur dari terminal baru menuju ke ruang tunggu tadi. Jadi memang sudah berjalan per hari ini tanggal 26 Juni 2024 pukul 00.00 Wita. Lumayan Pak, maksudnya dengan papan petunjuk kita jelas kan, kemana mau kemana kan, bawa barang kemana, troli di mana ambil gitu, arah kemana. Nggak bingung lagi apa? Iya, nggak bingung. Cuman kalaupun ada satu yang mau jadi saran ini, Lion Air ini. Iya. Coba bisa ditambah lagi kan, memang Lion Air banyak penumpang gitu. Oh gitu ya. Ditambah lagi. Jadi harus ditambah lagi untuk check-in-nya Iya. Pak. Minimal kita kan kalau begini walaupun datang 3 jam tetap bisa, karena ngantri nggak boleh kalau. Proses pembangunan terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin hingga kini masih berproses, sehingga secara keseluruhan progres rehabilitas dan pengembangan bandara masih di angka 71%. Diperkirakan tahap pembangunan keseluruhan akan rampung di akhir tahun 2024 mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sebanyak 210 jemaah haji asal Kabupaten Maros tiba di tanah air setelah melaksanakan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Pada rombongan kloter 3 asal Maros ini terdapat 1 jemaah haji lansia berusia 98 tahun bernama Renu Side Lauma. Ada 210 jemaah haji asal Kabupaten Maros tiba di Asrama Haji Sugiang, Debarkasi, Makassar pada Rabu dini hari. Satu persatu jemaah haji ini kemudian turun dari bus yang mengantar mereka ke Asrama Haji dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Tiba di Asrama Haji, seluruh jemaah asal Maros ini langsung mengikuti serangkaian kegiatan sebelum kembali ke kampung halaman masing-masing. Di dalam rombongan ada 1 jemaah tertua asal Maros berusia 98 tahun bernama Renu Side Lauma tiba di asrama haji menggunakan ambulans lantaran kelelahan selama di perjalanan menuju tanah air. Meski demikian, lansia yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru mengaji ini berhasil menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Selama berhaji di sana, alhamdulillah pelaksanaannya juga lancar, ya. Mulai dari cateringnya juga luar biasa, tidak seperti tahun-tahun lalu. Pelayanan sangat maksimal ya Pak? Maksimal sekali pelayanan ini. Berlimpah makanan, mulai dari di Arafah, di Musdalifah, Mina, begitu juga di hotel. Dan merasa segar, senang, dan keluarga sudah ada di menunggu. Ya. Sudah tidak sabar Pak ya. Tapi perjalanan hajinya lancar Pak ya. Ya, alhamdulillah. Setelah menjalani kegiatan penerimaan debarkasi oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji Kemenak Sulawesi Selatan, para jemaah haji ini pun kemudian dikembalikan ke keluarga masing-masing. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.